perkenalkan, kami dari kelompok 23 praktikan simulasi komputer sesi Senin 2 ingin menjelaskan tentang laporan kami di modul 3 yang berjudul Sistem Dinamis Produksitas menggunakan software Vensim dengan studi kasus di PT Interglobal. Perkenalkan, saya Vino Lamsyah dengan NPM 19066 dan partner rekan saya Anggi Putri NPM 19182. Oke, lanjut. Di sini ada pendahuluan. Menurut Arif tahun 2017, sistem merupakan kelompok bagian apapun yang memiliki hubungan satu sama lain dan secara harmonis bekerja demi tercapainya suatu tujuan tertentu. Sistem dinamik dapat menghasilkan prediksi yang lebih baik dalam tren jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang daripada model statistik yang mengarahkan pada keputusan yang lebih baik. Sistem dinamik juga menyediakan sarana untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh dalam sistem yang melibatkan dinamika yang kompleks. Pembangunan model simulasi sistem dinamis memerlukan bantuan perangkat lunak yang mampu melihat perilaku model yang telah dibuat dengan cepat. Simulasi model dengan perangkat lunak menuntut konsep dan data yang akurat dan mendetail, sehingga input proses simulasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. PT Interglobal menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, untuk setiap bulannya, perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, PT Interglobal berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun, yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat di dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik yang menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen. Salah satu caranya adalah dengan melakukan permodelan sistem dinamik. Salah satu tools yang sering digunakan dalam simulasi sistem dinamik adalah Vensim. Vensim sendiri merupakan perangkat lunak yang menggunakan sistem dinamis untuk memecahkan masalah di mana dapat melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Vensim sendiri menawarkan pembangunan model simulasi dengan diagram sebab akibat loop atau causal loop diagram dan diagram alir stok dengan konsep sederhana dan fleksibel. Dalam praktikum ini menggunakan software Vensim untuk mensimulasikan permodelan sistem dinamis dan untuk analisa dan memberikan sebuah prediksi dari studi kasus produksitas pada PT Interglobal. Lanjut ke bab 2, yaitu ada metodologi penelitian. Ada yang pertama yaitu tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan sebuah observasi pengamatan langsung di PT Interglobal. Data yang dibutuhkan menggunakan data sekunder dengan menggunakan data yang telah diperoleh dari sumber yang telah ada. Didapatkan data sebagai berikut. Tahun 2022 terdapat 2000, 2023 terdapat 1450, tahun 2024 terdapat 1300, tahun 2025 terdapat 1550 tas, tahun 2026 terdapat 2200, tahun 2027 terdapat 3250. Nomor 2 yaitu causal loop diagram. Di sini ada keterampilan pekerja, pemotongan bahan, dan pengeleman serta penjahitan itu menambah hasil produksi tas. Sedangkan ada bahan baku buruk dan human error itu mau menambah tas cacat. Selanjutnya ada peningkatan permintaan dan peningkatan permintaan itu menambah jumlah permintaan, dan jumlah permintaan sendiri akan mengurangi ketersediaan bahan baku tas, dan hasil produksi tas itu juga akan menambah ketersediaan bahan baku tas. Lanjut. Selanjutnya ada tahap pengolahan data. Di sini ada mulai, lalu ada studi pustaka dan studi lapangan, lalu ada rumus masalah, lalu ada tujuan penelitian, ada pengumpulan data, yaitu ketersediaan tas pada tahun 2022 sebesar 2000 ton, 2023 sebesar 45 ton, hingga 2027 sebesar 350.
Lalu kita olah data menggunakan software Vensim, dan lalu kita verifikasi dan validasi, lalu hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Selanjutnya kita akan beralih ke software Vensim. Di sini yang pertama saya akan membuat tentang causal loop diagram atau diagram sebab akibat. Pertama kita klik new model, terus initial time sampai dan final time ini adalah waktu dimulai hingga waktu berhentinya. Karena di sini menggunakan tahun, jadinya dimulai dari tahun 2022 sampai 2027 seperti itu. Jadi jaraknya 5 tahun. Lalu units for time-nya itu pakai year karena emang perhitungannya per tahun gitu. Nah, kita buat poin-poin yang dapat mempengaruhi yaitu yang pertama adalah ada keterampilan pekerja. Yang kedua ada pemotongan bahan. Dan yang ketiga adalah pengeleman dan penjahitan. Ini akan mempengaruhi hasil produksitas. Nah, jika sudah dibuat seperti ini, kita klik arrow untuk menggabungkan antara variabel satu dengan lainnya. Gitu. Klik, kita gabungkan. Nah, ini biasanya causal loop diagram itu memiliki identik dengan panahnya yang miring, jadi kita bisa miringkan dengan klik titik yang di tengah ini, lalu kita tarik aja sesuai keinginan kita seperti itu. Nah, lalu kita ingin memberikan alasan bagi setiap variabelnya. Kita klik dulu. Nah, di sini kita bisa klik kanan, kita klik di panahnya, klik kanan, lalu kita beri tanda plus karena ini mempengaruhi bertambah banyak seperti itu. Kita plus. Jadi di sini keterampilan pekerja, pemotongan bahan, dan pengeleman penjahitan ini mempengaruhi jumlah tambah banyak dari hasil produksitas. Nah, untuk variabel-variabel selanjutnya bisa dilakukan hal yang sama. Ini adalah causal loop diagram yang sudah jadi seperti itu. Cara bacanya sama seperti tadi, yaitu pengeleman penjahitan, keterampilan kerja dan pemotongan bahan itu menambah jumlah hasil produktivitas. Sedangkan seperti ini, kalau jumlah peningkatan permintaan itu menambah jumlah permintaan, sedangkan penurunan permintaan mengurangi jumlah permintaan gitu. Jadi jumlah permintaan semakin banyak, maka mempengaruhi kurangnya ketersediaan bahan baku. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara membuat stock and flow diagram atau diagram alir seperti itu. Nah, kita klik new model, initial time-nya kita mulai sama seperti tadi dari tahun 2022 hingga 2027. Lalu unit for time-nya itu sama, yaitu year atau tahun. Yang pertama kita bisa klik level di sini. Ini adalah jumlah permintaan. Lalu yang di sini adalah ketersediaan bahan baku tas. Lalu kita klik equation. Nah, selanjutnya kita bisa buat rate dari sini ke sini. Tulisannya adalah peningkatan permintaan. Lalu dari sini ke sini adalah penurunan permintaan. Seperti itu. Lalu dari sini ke sini itu hasil produksitas, dan dari sini ke sini itu adalah tas cacat seperti itu. Nah,
Jadi dia seperti ini. Selanjutnya untuk menambah variabel, seperti tadi kita klik variabel, lalu di atas ini kita tulis persentase peningkatan, persentase penurunan. Lalu di sini kita ada tadi keterangan pekerja, lalu ada pemotongan bahan, dan yang terakhir itu pengeleman dan penjahitan. Sini itu ada human error, dan sini ada bahan baku. Lalu sama seperti tadi kita klik arrow untuk menyatukan satu sama lain. Itu lalu kita sedikit membengkokkan untuk tanda panahnya supaya lebih bagus dan tidak flat ya. Seperti itu, ini juga di sini. Sini kita bisa klik equation untuk keterampilan bekerja, kita bisa isi 0,5 kali 2000. Terus untuk pemotongan bahan itu kita bisa isi 0,3 dikali 1000, dan untuk pengalaman dan penjahitan itu 0,2 dikali 1000. Lalu pada persentase peningkatan kita bisa klik 0,1, lalu di persentase penurunan 0,5. Di sini peningkatan permintaan itu adalah persentase peningkatan dikali 1000, dan penurunan permintaan itu persentase dikali 1000. Lalu hasil produksitas ini kita tambahkan semuanya, keterampilan bekerja, ditambah pemotongan bahan, ditambah pengeleman dan penjahitan. Lalu tes cacat ini juga sama, yaitu human error plus bahan baku. Nah, lalu di jumlah permintaan ini kita bisa tulis ini langsung otomatis, peningkatan permintaan, terus initial value-nya kita isi 2000, dan di sini keterusan bahan baku tas, hasil produksitas, min tes cacat, min jumlah permintaan. Isi 2000. Nah, oke. Nah, kita klik OK. Nah, kalau udah semua, kita bisa langsung set RA, langsung klik simulate seperti ini. Nah, tulisannya kalau udah gini berarti udah benar, seperti itu. Jadi kita set RA lagi untuk klik grafiknya. Di sini akan muncul grafiknya sesuai warnanya. Lalu bisa ada tabelnya. Ini dia, tabel dari tahun ke tahun. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita masuk kembali ke, setelah selesai kita bisa masukkan setelah selesai kita bisa masuk ke bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Nah, ini tadi kalau yang sudah benar dan tidak ada error,
Yaitu akan muncul seperti ini. Lalu validasi, ini ada perbedaan dari hasil output simulasi yang dikeluarkan dengan real. Lalu ada perhitungan rata-rata data empiris dan standar deviasi. Kedua ini ada output simulasi yang sudah kita kerjakan dan sudah benar, tidak mengalami error. Lalu ini ada beberapa skenario, yaitu skenario 1 hingga skenario 4 dengan data yang berbeda-beda. Analisa outputnya, skenario terbaik itu ada pada tahun 2027 dengan kuantitas sebesar 5.750 ton. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.